وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المؤلف هذا الكتاب شيخنا وإمام نووي البنتاني ثم إلى روح شيخ محمد شافعي هزامي وإلى روح حاجي أحمد طبراني بن حاجي سائنا أخينا في الله أحمد يوزر بن محمد صالح شيخنا أجيما سقيما وأماتك الفاقرة زوجتي وهنا نادي أسلامي أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatul khamisatu wal 'ishruna am ba'dil ubadi annahu qal fil munajat fil laili ilahi tulul amali gharrani wa hubbad dunya ahlakani wa syaitanu adallani wa nafsul ammaratu bisu'i anil haqqi mana'atni wa qarinu su'i alal ma'siyati a'anani fa'aghithni ya ghiyathal mustaghithin fa illam yarhamni faman dzalladzi yarhamuni ghairuka. Makalah ke-25 dari sebagian ahli ibadah bermunajat di waktu malam. Ilahi tulul amali gharrani. Ya Allah, ya Tuhanku, panjang angan-angan telah menipuku. Wa hubbad dunya ahlakani. Mencintai dunia telah membinasakan aku. Wa syaitanu adallani, dan setan telah menyesatkan aku. Wa nafsul ammaratu bisu'i anil haqqi mana'atni. Hawa nafsu angkara murka mendorong aku untuk melakukan kejahatan dan mencegah aku dari kebenaran. Wa qarinus su'i alal ma'siyati a'anani. Kawan-kawan jahat telah memudahkan aku melakukan perbuatan maksiat. Fa'agisni, karena itu ya Allah, tolonglah aku. Ya ghiyathal mustaghithin, wahai Allah, tempat meminta pertolongan orang-orang yang perlu minta pertolongan. Fa illam yarhamni, jika engkau tidak
kasih sayang kepada aku, faman dzalladzi yarhamuni ghairuka. Maka siapa lagi yang bisa memberikan rahmat kepadaku? Ini senandung doa yang sering diucap oleh ahli ibadah di malam hari. Mereka merasa bahwa dalam kehidupan ini kekelaman, kekalutan, kemunafikan, kecurangan telah membingkai kehidupan umat manusia. Padahal mereka ahli ibadah masih mengakui titik lemahnya. Karena itu minta bantuan dengan senandung doa di malam hari ini agar Allah selamatkan dari tipu daya, dari upaya-upaya penyesatan, dari upaya-upaya menyudutkan dan sebagainya itu. Dalam senandung itu terungkap ilahi tulul amali gharroni. Oh Tuhanku, lamunan yang melantur telah menipu aku. Ai khadda'ani wa qad zammallahu al-amala biqaulihi ta'ala zarhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasaufa ya'lamu. Allah telah mencela lamunan-lamunan yang melantur lewat firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat ketiga. Zarhum yaqulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka manusia yang glamor dengan kehidupan dunia, bersedap-sedap dengan makan, wa yatamatta'u, menikmati fasilitas kehidupan, wa yulhihimul amal, dan telah dibuat lalai oleh lamunan yang melantur, fasaufa ya'lamun, pada saatnya mereka akan mengetahui akibat perbuatannya itu. Jadi ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, bila orang tidak menggunakan akal sehatnya, dia mengikuti hawa nafsunya, sehingga unsur ketakwaannya sudah hilang dari dirinya. Dia lebih banyak dirasuki oleh hawa nafsunya. Orang kalau hawa nafsu yang mengepalai, hawa nafsu yang menguasai dirinya, maka siapapun kecerdasan akal pikirannya yang Allah berikan itu menjadi gak berdaya, karena lebih dia mengikuti pola hawa nafsunya itu. Maka senandung doa ini diungkapkan oleh sebagian ahli ibadah tadi. Maksudnya agar minta tolong sama Allah jangan sampai pada akhirnya dia dikuasai, dia disesatkan, dia dikelabui, dia dibohongi. Jadi perlu proteksi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbad dunya ahlakani ai auqani fil mahlakati. Cinta dunia telah membinasakan aku. Artinya aku dijatuhkan di dalam kebinasaan dengan cinta dunia itu. Ketika dia menganggap dengan harta, dengan jabatan, dengan pengaruh itu bisa mengekalkan kehidupannya. Padahal umur panjang bagi mereka tidak akan menjauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah euforia, di tengah-tengah kesenangan duniawi, tiba-tiba mati mendadak. Gak sempat taubat, tidak sempat zikir. Di satu sisi banyak orang yang juga dikecewakan, sehingga orang bukan bilang innalillahi dengan wafatnya, alhamdulillah mati juga tuh orang. Itu saking sudah terlalunya. Nah, kita tidak ingin ketika terjadi musibah itu orang salah nyebut karena spontanitas,
bukan innalillahi tapi alhamdulillah. Kita ingin seperti di dalam sebuah ungkapan kata mutiara, waladatska ummuka ya bena adam baqiya wan nasu haulaka yathakuna surura fajhat linafsika antakuna idza baqau fi mautika dhahikam masrura. Wahai manusia, Anda dilahirkan pada umumnya dalam keadaan menangis. Orang sekitar Anda tertawa dengan tangisan Anda ketika lahir. Berjihadlah, berjuanglah, beramallah agar saatnya kamu mati, orang menangisi kematian kamu, kamu tersenyum gembira karena surga dijanjikan buat kamu. Ini kan kilas balik dari ketika dilahirkan. Yang dilahirkan menangis, sekelilingnya tertawa. Ketika nanti saatnya meninggal dunia karena dia berjuang, karena dia ikhlas, orang menangisi kematiannya sementara dia tersenyum karena di depannya ada gambaran maket surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah firmankan, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, dia istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam menjaga persaudaraan, istiqomah dalam zikir, istiqomah dalam zikir, dalam fikir, dalam ukir. Saatnya dia mati, turun malaikat seraya berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Wahai fulan, wahai fulanah, jangan pernah takut, jangan pernah sedih menghadapi kematian. Bergiranglah, bergembiralah karena surga sudah disiapkan untuk kamu. Dia tersenyum. Dalam keadaan senyum diambil ruhnya secara perlahan. Itu buat orang-orang yang istiqamah. Maka kecintaan kepada dunia, kata ahli ibadah ini, telah membinasakan aku. Ai auqa'ani fil mahlakah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man usyriba qalbuhu hubbad dunya iltata minha bi thalathin syaqa'in la yanfadu anahu wa hirsin la yablughu ghinahu wa amali la yablughu muntahahu, rawahu Tabrani. Siapa yang diracuni hatinya oleh kecintaan dunia, melekat kepadanya 3 hal. Pertama, kelacuran yang tiada habis, keserakahan yang tidak sampai kepada kekayaan, angan-angan yang melantur yang tiada kunjung ada penyelesaiannya. Itu 3 hal. Kata Rasul, kalau orang sudah diracuni hatinya cinta dunia, jadi dia tidak lihat lagi kanan kirinya, yang penting dia bisa glamor, yang penting dia bisa ditutupi oleh harta bendanya itu. Melekat pada dirinya orang yang cinta dunia itu. Karena orang yang serakah, kalau disodorkan 2 bijana emas, dia pasti minta yang ketiga. Sudah punya 3 bejana emas, dia pasti minta yang keempat. Itu orang yang serakah. Makin banyak harta, makin nanti diperbudak oleh harta. Seperti orang minum air laut, makin diminum makin terasa haus. Jadi 3 yang melekat pada orang yang hubud dunia itu, yang diracuni oleh kecintaan dunia, syaqa, kesengsaraan yang tiada selesai, keserakahan yang tidak sampai kepada puncak kekayaan, angan-angan yang melantur tidak kunjung berkesudahan, selalu ngelamun, selalu berandai-andai, andaikan, misalkan, jikalau. Nggak pernah berbuat karena angan-angan terus.
Ini dua hal yang ditakuti. Bahwa yang aku takuti dua hal itu, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang suka ngelamun, angan-angannya begitu panjang dan rakus cinta dunia. Wa syaitanu adallani, sementara setan selalu menyesatkan aku. Ay auqani fi tariqin muawwajin, aku terjatuh dalam jalan yang penuh dengan kerusakan. Wa nafsul ammarah bisu, sementara nafsu angkara murka mendorong aku untuk tidak melakukan kebenaran. Ay allati ta'muru bil ladzat wasyahawat al hissiyah wa tajdzibul qalba ila ma'wa syurur wa mamba al akhlaqi dzamimah. Dan hawa nafsu angkara murka mendorong aku dengan kelezatan-kelezatan, dengan syahwat-syahwat yang dirasakan, yang menarik hati untuk kembali ke tempat yang durhaka, yang buruk. Wamba'il akhlaqil dzamimah, dan muncul akhlak-akhlak yang tercela. Itu dengan hawa nafsunya itu. Ai at-tariqil haq, jalan yang benar, telah mencegah aku untuk berbuat kebaikan. Qala Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Jadi yang saya katakan ini. Berkata Imam Ali bin Abi Thalib, akhafu alaikum isnain, aku takut terhadapmu kaum muslimin ada dua hal. Ittiba'ul hawa wa tulul amal, mengikuti hawa nafsu dan lamunan yang melantur. Fa inna tiba'al hawa yasuddu 'anil haqqi, karena mengikuti hawa nafsu dihalangi oleh kebenaran. Wa tulul amal yansal akhirah, orang yang banyak angan-angan, lamunan yang melantur, melupakan akhirat. Ya. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, afdalul a'mal al-khilafu hawan nafsi. Paling utama amal menyalahi daripada hawa nafsu. Karena hawa nafsu tadi selalu cenderung menyuruh kepada kedurhakaan dan kedosaan. Wa qarinus su'i 'alal ma'siyati a'anani, kawan yang buruk selalu membantu aku di dalam kemaksiatan. Itu kalau punya kawan yang buruk. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi problematika kehidupan, kawan ini tidak memberikan solusi, hanya selalu mendorong untuk membuat maksiat. Tapi solusi yang diberikan oleh orang-orang yang yang jahat ini sesaat sementara dan menambah beban bagi orang itu. Udah ente kalau begini mendingan kita dugem aja, mendingan kita ke diskotik aja, mendingan kita judi aja sesaat, nggak memberikan solusi. Karena teman yang digauli adalah teman yang mendorong dalam kemaksiatan. Qala Adi bin Zaid fi Bahri Tawil, berkata Syekh Adi bin Zaid dalam bahar yang panjang, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, fakullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'ar raddi. Terhadap seseorang Anda jangan bertanya, tapi bertanyalah kepada siapa kawan dekatnya. Artinya gini, kalau orang ingin kenal saya, ingin tanya tentang biografi saya, jangan tanya saya langsung. Siapa teman akrab saya? Dia tahu itu permasalahan. Ingin bertanya kepada seseorang tentang baik buruknya, tanya kepada tetangga terdekatnya. Dulu ada penilaian keluarga sakinah, keluarga harmonis. Di antaranya bertanya kepada tetangga-tetangga tentang orang itu. Pasti tetangga tahu. Maaf kalau tanya saudaranya subjektif, tanya yang bersangkutan apalagi. Tapi tanya tetangga-tetangga, orang-orang dekatnya dari tanya kepada orang itu bila ingin perlu informasi. Fakulu qarinin bil muqarin yaqtadi, karena sesungguhnya kawan dia mengikuti kepada siapa dia berteman akrab itu. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum,
Bila Anda berada dalam komunitas, maka pilihlah komunitas yang baik. Wala tashabil arda, jangan membersamai oleh orang-orang yang hina, maka Anda akan menjadi hina di tengah-tengah orang yang hina. Maka doanya ujungnya ini yang penting. Fa'agisni ya giyatsal mustagithin. Karena itu bantu aku ya Allah, wahai yang membantu orang-orang yang perlu bantuan. Fa'illam yarhamni, jika engkau tidak memberikan kasih sayang kepadaku, faman dzalladzi yarhamuni ghairuka, siapa lagi yang bisa menyayangi aku selain kepada engkau ya Allah. Nah, ini bagian dari senandung doa yang diungkap oleh orang-orang yang soleh. Ini berarti mengajarkan kita, kalau kita memohon kepada Allah, tunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah. Sandarkan sandaran vertikal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, kata Allah, katakan aku dekat dengan dia. Aku memohon, aku mengabulkan segala permohonannya, tapi dengan syarat. Penuhi dulu undanganku, beriman dulu yang benar-benar kepadaku. Jadi persyaratan untuk diterimanya doa itu kita benahi, kita penuhi seperti itu. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku perkenankan doa orang yang berdoa kalau dia mau berdoa. Dan beriman sungguh-sungguh kepadaku. Karena iman ini ialah yang akan memberikan satu kebanggaan, kebahagiaan. Iman inilah bersama hijrah dan jihad, satu kesatuan yang masif yang tidak bisa dipisahkan. Artinya di tengah-tengah tahun baru Hijriah ini, iman, hijrah, dan jihad itu menyatu dalam kesatuan. Bahkan orang yang sudah mengamalkan iman, hijrah, jihad, Allah memberikan apresiasi. A'dhamu darajatan indallah, pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia sudah mengamalkan iman, hijrah, dan jihad. Karena orang alergi dengan kata-kata jihad, dia terpengaruhi oleh lingkungannya sehingga takut berbicara jihad. Dan jihad bukan bom bunuh diri, itu haram bom bunuh diri. Jihad bukan konotasinya perang saja. Jihad dalam arti bagaimana mengangkat umat Islam ke permukaan, naik perekonomiannya, bagus usahanya, bersatu di dalam akidah, bersama di dalam jemaah. Itu bagian dari jihad. Siapa yang mempelopori itu? Jadi orang kadang-kadang nggak mau menyebut kata-kata jihad. Ini konsep hidup yang menyeramkan. Apalagi disandingkan dengan radikal-radikal. Radikal itu bagus. Yang nggak boleh radikalisme, paham radikal. Indonesia merdeka kenapa? Karena radikal. Jihad, ketika Indonesia diganggu, baru saja 3 bulan merdeka, diancam oleh Inggris, Jenderal Malabi datang ingin mengacaukan. Siapa yang menghadapi? Ulama, santri. Bung Karno datang kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bagaimana menyikapi ancaman ini? Ulama rapat, ulama musyawarah, ulama istighosah, ulama minta petunjuk Allah. Karena cepat jawabannya, hadapi tantangan itu. Keluarlah resolusi jihad untuk mempertahankan negara ini. Jadi nggak usah takut itu. Kita merdeka ngelawan, itu radikal, tapi radikal yang positif gitu. Orang takut lagi menyebut identitas keislamannya. Bangsa manapun, individu manapun harus menampakkan identitas dirinya. Nah, KTP itu identitas diri kita. Oh, di masjid jangan bicara identitas politik. Kita harus bicara identitas politik.
Yang nggak boleh politik identitas. Di masjid dukung saya nomor sekian, dukung. Nah itu nggak boleh. Tapi bicara politik secara umum, membangkitkan umat untuk memilih pemimpin yang jujur, siapa yang larang? Jangan nyebut nama, jangan nyebut partai. Gitu. Nah ini kan sekarang masih orang jangan bicara politik identitas politik. Nah itu. Kalimat kafir jangan diucap, diganti non muslim. Lebih lunak itu kafir daripada non muslim. Kafir orang yang tertutupi mata hatinya dari petunjuk Allah. Kalau non muslim, muslim itu orang yang pasrah. Kalau non, yang tidak pasrah. Jadi lebih keras non muslim daripada kafir. Dia milihnya bukan kafir. Kalau Allah sudah kasih kuliah ayyuhal kafirun. Masa mau diganti kuliah ya non muslim? Gitu ya. Jadi kita jangan latahan, maksud saya jangan ikut-ikutan, tetap bicara kafir-kafir. Kita nggak nyebut orang per orang, karena Allah secara umum seperti itu. Itu agar kita menempatkan, jangan sampai nanti kita sendiri sudah meninggalkan identitas kita sebagai individu muslim yang ingin memberikan kontribusi buat bangsa ini, menyatukan, ya. Supaya benar-benar kita menjadi hamba yang takut kepada Allah, cinta damai, cinta kepada kesatuan persatuan ini. Saya kira ini wallahu a'lam bissawab. Nanti makalah sadisa wal 20. Analisa Rasul, akan datang satu masa umatku cinta kepada yang 5, melupakan 5 perkara. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya. Keinginan sama angan-angan berbeda. Kalau keinginan hajat hidup yang diperjuangkan untuk mencapai tujuan dari angan-angan, dari keinginannya itu. Kalau angan-angan itu lamunan yang ngelantur, yang nggak punya konsep. Ya. Andaikan begini, misalkan begini, kalau begini. Orang udah kemana-mana ke dunia, dia masih di situ aja, andaikan, misalkan, jikalau. Itu yang Nabi nggak suka, itu yang Sayyidina Ali nggak suka. Ittiba'ul hawa, mengikuti pola hawa nafsunya, watulul amal, panjang angan-angan. Kalau lamunan sesaat sih boleh, ya lamunan fuqaha ada. Lamunan orang yang ahli hukum Islam. Bila terjadi nanti bayi tabung umpamanya. Kan zaman Rasul gak ada bayi tabung. Nah itu lamunan yang positif. Tetapi kalau yang namanya keinginan, dia harus jalani keinginan itu. Ada satu makalah, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Kamu semua mengharapkan keselamatan, tapi jalan keselamatan tidak kamu tempuh. Mana mungkin kapal laut berjalan di jalanan tol? Impossible itu kan ya. Pengen jadi dokter, kuliah kagak di fakultas kedokteran, pengen jadi dokter, paling jadi herbalis doang gitu. Artinya diikuti keinginan kita, itu bukan lamunan, itu cita-cita, azam. Ya. Nah, saya kepengen anak saya nanti menjadi sarjana hukum, ya kuliahkan di fakultas hukum. Kalau keinginan, jikalau misalkan nggak jadi-jadi, kalau nggak dibuktikan. Jadi berbeda keinginan dengan panjang angan-angan yang melantur. Melamun, nggak ada langkah-langkah. Tadi jikalau misalkan, andaikan, tapi nggak pernah berbuat.